Halo guys, gua hari ini kedatangan SH Figuarts Monkey D. Luffy. Ini yang Egghead version. Kita langsung aja cek dan unboxing bagaimana figurnya. Pertama ini untuk boxnya ya standar SH Figuarts, khususnya yang lini One Piece. Kalau lo tahu pasti di atasnya ada sedikit tulisan SH Figuarts dan siluet dari topi jerami. Lalu ini yang belakangnya artwork dari Luffy, berbagai pose yang dia lakuin. Lalu untuk sampingnya, ini gua suka, sampingnya lucu. Lu bisa lihat berbagai posenya Luffy di situ. Terus depannya lumayan. Di sini ada logo Tamashii Nations, Bandai dan lain-lain. Feature Island Egghead. Oke, kita langsung unboxing aja. Hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a sharpshooter. What else should I be? Ini yang seperti kalian bisa lihat di sini. Menurut gua Bandai pelit banget ngasih aksesorisnya ya. Ini cuma 4 pasang tangan, total 5 sama yang di terpasang di figurnya. Extra faceplate sama topinya Luffy. Pelit banget ya Bandai ya. Oke lah, kita udah tau lah Bandai kadang angin-anginan, kadang ngasih banyak aksesoris. Cuma mungkin kalian udah tahu, ini mungkin Luffy bakal di milking banget sama Bandai. Apalagi lo bakal dapet faceplate DLC ini untuk Luffy bisa lo pasang nanti di figur-figur lain. Ini figurnya ya. Ini menurut gue bagus sih, tapi kalian bisa lihat ini catnya bagus banget loh. Apalagi yang di kaki nih, glossy gitu. Gue suka deh ngeliatnya. Tuh, kalian bisa lihat detailnya. Bagus loh ini catnya. Asli. Face sculptnya juga makin kesini menurut gue makin oke. Face sculpt Luffy makin improve. Untuk bajunya sendiri bagus catnya. Untuk artikulasi nanti kita cek belakangan. Di sini ada detail Vega. Terus tulisannya rapi. Garis-garisnya rapi. Ini nggak ada cacat sih di figur gue ya. Dan ini aksesoris antenanya bagus banget catnya. Lucu ya. Tapi kalian wajib hati-hati, jangan sampai jatuh, patah. Hindari ya guys, jangan sampai patah. Sayang figurnya. Dan ini kita bisa ngintip sedikit celananya di dalam. Detailnya bagus juga. Lalu oke, ini ekstra topi jeraminya, nanti kalian bisa pasang. Untuk ekstra tangan ini ada yang high five, ada yang agak menggenggam gitu ya. Menurut gue pelit banget sih untuk terms aksesoris ini. Harusnya Bandai bisa lebih ngasihnya. Sama ini extra face sculpt Luffy-nya yang lagi nyengir. Bagus. Dah itu aja. Kita coba langsung cek figurnya dulu ya. Ini dari artikulasi gue pertama sedikit was-was karena dari prototipenya kelihatan ini bakal limited banget. Tapi pas barangnya on hand di gue, ini gue agak optimis sih. Ini soft rubbery material. Kalau lo tahu sejenis Obito, SHF Obito atau SHF Kakashi, Minato ya, sejenis itulah. Tuh ya. Jadi kita cek dulu artikulasinya. Untuk di kepala sih aman, lumayan bagus. Nengok ke atas nggak terlalu jauh, segini. Ke bawah agak limited ya, segini doang nih. Lalu untuk tangan artikulasinya jauh, dia bisa tipos dengan bagus begini. Kalian bisa lihat, bagus banget. Terus ini sepertinya tidak, ini butterfly nggak ya? Ini bukan deh kayaknya. Tapi untuk pose begini, itu mantep banget sih, lihat. Gue pesimis sama artikulasinya, tapi ini ternyata bagus juga. Tuh, lebar loh ini, bisa sampai begini-begini. Tuh ya, bagus. Untuk torso
Torso not bad. Tuh bisa begini, bengkok begini ya, ke belakang agak limited, ke depan lumayan. Untuk di bawahnya lagi kalian bisa bengkokin, jadi dia ada dua nih, satu di bagian sini dan satu di bawahnya nih yang di perut, bisa begini, lumayan lah ya. Tapi kalau ke belakang ya ketahan dikit. Gimana dengan artikulasi kaki? Kita coba dulu ya. Ini lumayan loh, lumayan ini, bagus. Tuh ya, bisa nendang segini. Bagus juga nih Bandai ngasih ininya, tapi agak jelek ya, preferensi sih. Kalau gue sih fine fine aja dengan potongan-potongan begini, nggak terlalu deal breaker buat gue. Untuk ke belakang split bisa nih, tuh ya, nggak terlalu bisa sih, cuma lumayan. Untuk pose-pose nendang, tekukan di dengkulnya lumayan. Ini double jointed sih, seret banget dah. Ini figur seret, jadi nggak usah khawatir loose. Nah itu detailnya di bawah tadi gue lupa kasih lihat, bagus ya. Lihat tuh, kayak gear atau apa mechanical tema Pang Hazard, Pang Hazard, Egg Islandnya itu dapat banget. Tendang ke samping agak limited tapi bisa begini. Kalau Luffy-nya loncat, pose loncat ini masih bisa, aman. Oke, sejauh ini itu aja untuk artikulasi. Menurut gue sini artikulasinya lumayan lah ya. Tuh belahnya di samping ini bagus, dibanding malah ini lebih bagus dibanding yang yang ini, yang Luffy yang biasa nih. Ini salah satu SHF Luffy pertama gua, cuma lihat aja tuh nendang jelek banget. Nih kalau lo terlalu maksain nanti dia copot kayak gini. Ya lumayan lah ya. Tapi gue lebih suka yang ini sih kalau dari artikulasi. Oke, next kita lanjut aja komparasi dengan yang lain. Kita lanjut aja ke sesi komparasi ya guys. Ini gue mau bandingin beberapa action figure Luffy gue. Dan mungkin gue nggak lengkap ya. Jadi gue ngoleksi One Piece tuh cuma di Luffy aja. Karena gue kurang suka, bukan kurang suka sih, kayak Bandai itu random banget ngerilis karakter-karakter SHF One Piece ya. Jadi kayak ngawurut gitu loh. Misalnya ntar abis ini kru topi jerami, nanti dia dirilisnya jauh banget. Kayak ada yang di Romance Down, ada yang di New Era. Jadi menurut gue sih lebih baik dilengkapin dulu anggotanya, baru udah gue tertarik dah tuh. Dan ini perbandingannya beberapa SHF Luffy yang gue punya. Ini yang Romance Down, ini Nika. Nanti Nika bakal ada lagi ya yang versi Egghead yang telanjang dada. Gua udah PO sih yang itu. Gue pokoknya kalau yang berbau Luffy gue suka banget, jadi gue koleksi ya. Nih ide perbandingannya. Mungkin lo bisa lihat yang Egghead sedikit lebih tinggi, mungkin karena armor atau suitnya ya. Sisanya sih skalanya oke aja. Bagus. Untuk favorit kalian dari 4 ini yang mana? Gue sebelumnya suka yang ini, tapi entah kenapa nih yang Egghead ini bagus loh. Gue suka yang ini, bagus ini. Untuk next gue mau ngasih lihat head swap untuk antara SHF ini ya guys. Gue ada 3 kepala. Ini yang Luffy yang biasa, ini yang New World, ini yang Nika, sama yang Romance Down. Gue pengen coba swap ke sini. Yang Nika muat nggak ya ini? Ini yang Nika nggak bisa guys. Kayaknya agak beda deh slotnya. Bisa aja, tapi kalau lo mau pakein glutak karena nih ujungnya beda. Yang Nika ini entah bagaimana kayak sedikit lebih gede aja gitu loh. Coba gue paksain sekali lagi ya. Waduh, jatuh lagi. Ya ini nggak bisa guys. Bisa tapi dia kayak nggak nempel gitu. Segini doang maksimalnya. Tuh ya.
Jadi kalian ada ide gimana kalau mau head swap, tampilannya gimana. Terus lanjut ke yang New World yang biasa. Ini bisa ini sama sih, basically sama. Jadi lalu gimana yang kita copot dulu aja, yang Romance Down. Nothing left to be found. A mirror right in front of me. Ini nggak bisa ya, atau mungkin karena ada ini kali ini. Sebentar gue cabut dulu bagian rambutnya, tapi ini agak susah guys. Ya ini kayaknya nggak bisa. Jadi ya kalau lo mau paksain bisa aja pakai glutak. Gimana kalau misalnya HS Egghead ini kita pasangin ke body yang lain, kayak Nika ini bisa sih, cuma dia longgar. Nggak bisa, ini pakein glutak aja guys. Kalau mau coba-coba, lalu kita coba ke body yang ini. Ini bisa, ini somehow nempel, tapi dia oglek banget sih tuh. Ya lumayan. Gimana ke yang body Romance Down? Ah ini mantep nih malah di sini, lumayan bagus. Itu aja ya guys untuk head swapnya. Ya itu aja dari gua ya guys. Kesimpulannya, lo beli atau enggak? Kalau lo suka Luffy dan lo suka SHF ya beli aja. Ini juga harganya di kisaran 500 sampai 600. Jadi menurut gue ini figur yang bagus ya, dari sisi artikulasi sama kerapihan, detail ini bagus. Sayangnya cuma satu ini figur, pelit aksesoris itu doang sih. Sisanya oke menurut gue. Itu aja ya guys, semoga review ini membantu lo semua untuk beli ini. Itu aja, sampai ketemu lagi di video gue yang lain. Thank you.